Habib Rizik Syihab, HRS, menyayangkan Wali Kota Bogor Bima Arya yang mengurungkan niatnya untuk mencabut laporan polisi terkait swab test RS Umi. Bima Arya beralasan tak jadi mencabut laporannya di polisi lantaran ada pernyataan dari Kapolda Jawa Barat yang tak ingin laporannya dicabut. Tokoh Papua Krais Wama buka suara usai mendengar alasan Bima Arya tersebut. Menurutnya, sangat jelas bahwa Habib Rizik telah dikriminalisasi. Sangat jelas Pak HRS dikriminalisasi, cuitnya seperti dikutip dari Twitter @putrawadapi, Kamis, 15 April 2021. Sebagai informasi, kriminalisasi adalah sebuah proses saat terdapat sebuah perubahan perilaku individu-individu yang cenderung untuk menjadi pelaku kejahatan dan menjadi penjahat. Lebih lanjut, dalam sidang perkara kasus swab test yang digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur itu, Habib Rizik mempertanyakan soal adanya niat Bima Arya untuk mencabut laporannya di kepolisian. Niat tersebut dinyatakan usai Bima bertemu dengan habaib yang dekat dengan Habib Rizik. Bahkan tadi Anda bercerita ada niat cabut laporan, tapi Anda cerita ada yang menyatakan dari Polda Jawa Barat tak boleh dicabut, kata Habib Rizik dalam persidangan di PN Jakarta Timur, Rabu 14 April 2021. Sekarang pertanyaan, Pemkot Bogor punya ahli hukum, kenapa enggak tanya bahwa delik aduan itu bisa dicabut kapan saja? Artinya, tidak ada larangan dalam undang-undang kita, siapapun boleh cabut laporannya. Siapa di Polda yang bilang tidak boleh cabut laporan, katanya, menyambungkan. Menjawab hal itu, Bima Arya mengatakan bahwa ada orang disebutnya sebagai Kapolda sudah menyampaikan keterangan secara terbuka laporan yang dia buat tidak boleh dicabut. Habib tentunya menyaksikan sendiri, Kapolda secara terbuka dan tidak bisa dicabut, kata Bima Arya. Habib Rizik kemudian menimpali jawaban Bima Arya. HRS menyayangkan Bima Arya langsung percaya terhadap apa yang disampaikan Kapolda. Padahal, di sisi lain, Bima Arya mempunyai tim hukum yang bisa ditanya soal hukum. Kenapa enggak tanya ke ahli hukum, tanya Habib Rizik. Saya tidak fokus ke sana, karena bagi saya persoalan hukum ini bisa melihat kejelasan bagi semua, jawab Bima Arya. Dalam perkara swab test RS Umi, Habib Rizik didakwa telah menyebarkan berita bohong atau hoaks yang menyebabkan keonaran soal kondisi kesehatannya yang terpapar COVID-19 saat berada di RS Umi Bogor. Pakar hukum Refli Harun menyayangkan keterangan Wali Kota Bogor Bima Arya yang tidak mau mencabut laporan perkara swab test Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Kota Bogor karena adanya pernyataan Kapolda Jawa Barat. Keterangan Bima itu disampaikan saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu, 14 April 2021. Kan aneh sekali. Ketika misalnya, kalau benar pernyataan seorang Kapolda bahwa laporan itu tidak bisa dicabut misalnya. Kenapa tidak bisa dicabut? Semua delik aduan bisa dicabut tentunya, kecuali kalau ini delik umum, kata Refli dikutip dari akun YouTube pada Kamis, 15 April 2021. Menurut dia, kalau Bima berpikir untuk menyelesaikan kasus tidak perlu mempidanakan warga negara. Maka itu, seharusnya dicabut saja laporan terhadap Habib Rizik Syihab. Namun, jika aparat kepolisian menganggap kasus yang dilaporkan Bima Arya itu sebagai delik umum tentu perkara lain. Perkara kasus itu dianggap delik umum misalnya oleh pihak keamanan. Ya, itu tanggung jawab aparat keamanan bukan lagi tanggung jawab Bima Arya sebagai pihak yang mengadukan, ujarnya. Lagi pula, Refli tambah heran dengan Bima yang cuma ingin mengetahui kesehatan Habib Rizik yang menjalani perawatan di RS Umi. Menurutnya, Bima sangat berlebihan karena ingin terlalu tahu tentang kondisi Habib Rizik terpapar COVID-19 atau tidak. Padahal, kata Refli, ada pejabat seperti Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang tidak mengumumkan terpapar COVID-19. Namun,
Gubernur DKI Anies Baswedan juga tak perlu melaporkan Airlangga kepada Kapolda Metro Jaya lantaran tidak mengumumkan sakitnya itu membahayakan. Kan tentu tidak. Karena kita harus terima, paling tidak sebuah keyakinan selama mengalami terkena COVID-19, seorang Airlangga pasti melakukan isolasi mandiri, katanya. Sebelumnya, Habib Rizik Syihab menyayangkan Bima Arya yang mengurungkan niatnya untuk mencabut laporan polisi perkara swab test RS Umi. Bima beralasan tak jadi mencabut laporannya di polisi lantaran ada pernyataan dari Kapolda Jawa Barat yang tak ingin laporannya dicabut. Dalam sidang perkara kasus swab test yang digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur itu, Habib Rizik mempertanyakan soal adanya niat Bima untuk mencabut laporannya di kepolisian. Niat tersebut dinyatakan usai Bima bertemu dengan habaib yang dekat dengan Habib Rizik. Bahkan tadi Anda bercerita ada niat cabut laporan, tapi Anda cerita ada yang menyatakan dari Polda Jawa Barat tak boleh dicabut, kata Habib Rizik di PN Jakarta Timur pada Rabu, 14 April 2021. Dalam perkara swab test RS Umi, Habib Rizik didakwa telah menyebarkan berita bohong atau hoaks yang menyebabkan keonaran soal kondisi kesehatannya yang terpapar COVID-19 saat berada di RS Umi Bogor. Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid II kian santer. PKB memberikan informasi inisial anggota kabinet yang akan direshuffle Presiden Joko Widodo, Jokowi. Presiden Jokowi akan mereshuffle anggota kabinet yang dengan inisial huruf M, kata Lead PKB, Lukman Hakim, kepada Detikcom, Kamis, 15 April 2021. Ada beberapa anggota kabinet yang namanya diawali dengan huruf M, diantaranya Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, hingga Kepala Staf Presiden, KSP, Muldoko. Dari 4 nama tersebut, nama Muldoko menjadi yang paling banyak dibicarakan. Itu tak lain karena manuver Muldoko terkait Partai Demokrat. Nama lainnya adalah Muhadjir Effendi. Muhadjir diisukan bakal direshuffle setelah berembus kabar masuknya PAN ke koalisi Jokowi. Di luar itu, jika pun ada isu reshuffle sangat terkait dengan santernya PAN yang bakal bergabung dengan koalisi Jokowi. Nama Kementerian PMK dan Kementerian Perhubungan kerap dikaitkan jika PAN jadi bergabung, sebut Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno kepada wartawan, Kamis, 15/4. Spekulasi masa kepemimpinan PDI Perjuangan sebagai penerus Megawati Soekarno Putri menjadi perbincangan hangat belakangan ini.